Pemirsa, kembali bersama kami di Fokus NTB dan kita masih berbicara kaitan bagaimana kemudian sekolah aman dari COVID-19 dan kita ingin mendeteksi bagaimana potensi terjadinya kekerasan terhadap anak dan dukungan psikososial saat belajar di rumah. Saya ingin kembali ke Bu Sekdis nih. Bu Sekdis, kalau tadi kita sempat terpotong bahwa kalau kita melihat situasi dan kondisi seperti saat ini, banyak kemudian karyawan yang di PHK, banyak masyarakat kita yang kehilangan mata pencahariannya, bahkan mungkin masih bekerja tetapi sudah penghasilannya menurun. Tentu ini kan akan berdampak terhadap psikologis dari rumah tangga itu sendiri. Dan kalau rumah tangga sudah berdampak, itu akan berdampak pada anak. Belajaran dari rumah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, oleh Bu Sekdis juga tadi, mereka ada yang online dan konvensional. Yang online itu mereka membutuhkan fasilitas, biaya, kuota, dan lain sebagainya. Apakah ini tidak rentan terjadi kekerasan terhadap anak seperti yang disampaikan tadi? Ya, bisa iya bisa tidak ya Mas ya, karena seseorang anak biasanya di dalam komunitasnya mereka itu mereka mempunyai kelompok atau bahkan dia akan ke tempat teman-temannya. Misalnya sesuatu orang yang tidak mampu seperti yang dikatakan Pak Kadis, ada sekitar 15 atau 25%, dia akan otomatis mempunyai kelompok belajar tersendiri yang akan bersama-sama dilakukan bersama teman-temannya. Jadi mungkin secara kelompok belajar di rumah atau secara online? Kelompok belajar secara online juga dia. Jadi dia ibaratnya mereka di satu sisi dia kelompok belajar di rumah, tapi secara itu juga dia kadang-kadang dia ke rumah temannya gitu untuk. Nah, artinya kan saat ini kan masih dilarang kumpul-kumpul nih, masih intensitas. Kenapa kemudian pembelajaran itu dilakukan di rumah untuk setidaknya agar perkumpulan, kemudian pertemuan agak dibatasi. Kalau kemudian pertemuan dilakukan di luar sekolah dan itu dilakukan pembelajaran, apa bedanya kemudian yang di sekolah begitu? Ya, secara tidak langsung ya mereka pasti tidak mau akan meminta kepada orang tuanya. Nah, pada saat orang tuanya dalam keadaan ekonomi lemah, ya secara tidak mungkin atau secara pasti ada aja kekerasan. Misalnya orang tuanya memarahi secara tidak luar kontrol karena emosional, kemudian karena beban ekonomi yang berat juga dirasa karena mereka kena PHK, ya otomatis kekerasan secara psikis, dalam arti mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar, misalnya ayah ini tidak punya uang, kamu tidak usah meminta-minta. Nah, jadi mungkin kekerasan yang dialami seorang anak tuh dalam bentuk kekerasan secara psikis dengan kata-kata yang agak kasar, dengan kata-kata bentakan, bisa saja terjadi demikian karena beban ekonomi yang dirasakan oleh seorang kepala keluarga atau seorang ibu yang pada saat COVID ini sedang dibilang ambruk lah ya, istilahnya kolaps gitu, maka ya mau tidak mau kekerasan secara psikis itu bisa saja terjadi. Dan itu rentan kepada golongan-golongan yang 15% yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi? Ya, bisa jadi rentan sekali. Kalau kita sudah bisa ataupun mampu mendeteksi yang kemudian akan terjadi seperti itu Bu Sekdis, apa kira-kira langkah dari DP3 AP2 KBP untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini tidak terjadi begitu? Ya, kami biasanya memberikan informasi atau sosialisasi kepada orang tua, kepada wali-wali dari anak-anak tersebut, supaya mereka memahami kalau sekarang ini memang bentuk pembelajaran itu ibaratnya secara online. Jadi mereka mau tidak mau harus memberi kepada anaknya lah, sekedar untuk, karena ini kan hak anak dalam hal pendidikan. Mau tidak mau mereka harus memenuhi apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut, walaupun kita secara memaksa, ibaratnya kita sosialisasi memaksa kalau memang itu adalah hak anak dalam pendidikan. Oke. Saya ingin ke Mbak Maulina. Mbak Maulina, kalau kemudian kita lihat nih apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, Bu Sekdis ini, yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Bu Sekdis, mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di saat-saat memang pembelajaran dilakukan dari rumah seperti ini. Dari teman-teman, berdasarkan pantauan dari teman-teman Plan Internasional Indonesia sendiri, bagaimana melihat mendeteksi gejala ini? Jadi memang sebenarnya kalau rumah itu kan sebenarnya tempat yang aman ya untuk anak seharusnya. Jadi sumber keamanan, sumber keselamatan. Tapi di masa pandemik ini itu juga bisa menjadi potensi menjadi membuka ruang-ruang bisa dilakukannya kekerasan terhadap anak. Karena seperti tadi ya, ada permasalahan ekonomi yang kemudian berimbas kepada orang tua kemudian bisa melakukan kekerasan terhadap anak.
itu ada potensi ke sana. Terus selain itu juga kalau kita melihat juga pernah terjadi kasus Ebola, itu juga dampak-dampak kekerasan, tidak hanya kekerasan terhadap anak, tapi juga beberapa dampak yang bisa berakibat pada anak, seperti karena anak lama tidak bersekolah, kemudian pendidikannya tidak terpenuhi secara maksimal, terus kemudian ada potensi terjadi putus sekolah, kemudian karena dampak ekonomi anak juga bisa menjadi anak harus bekerja, kemudian anak juga ada pernikahan anak, kemudian anak juga bisa mengalami kehamilan. Itu juga bisa dalam jangka panjang bisa berdampak sampai ke sana ya kalau kita tidak segera mengantisipasinya. Terus kemudian selain itu ketika anak mengalami kekerasan di rumah dan tidak mengetahui cara melaporkan, mungkin kalau ketika dulu masih ada sekolah, mungkin ada potensi anak bisa melaporkan lewat sekolah seperti itu. Tapi karena sekarang mereka tidak bersekolah, mungkin mereka juga belum tahu bagaimana cara melaporkan kekerasan tersebut. Selain itu juga karena sekarang ini kan banyak pembelajaran daring ya, dan pembelajaran daring ini juga sebenarnya rentan juga untuk anak-anak. Rentannya di mana? Rentannya karena anak-anak bisa terpapar hal-hal negatif juga melalui daring. Bahkan Contohnya? anak-anak bisa juga terpapar oleh konten-konten yang tidak baik untuk anak-anak. Terus kemudian rentan juga terimbas oleh predator daring seperti itu. Itu juga yang sebenarnya harus dipantau, dimonitoring oleh keluarga ketika anak-anak melakukan pembelajaran daring seperti itu. Itu mungkin beberapa. Ada studi kasus nggak teman-teman dari Plan Indonesia melihat kasus-kasus serupa yang terjadi, yang memungkinkan terjadi dengan adanya hal seperti ini? Iya, itu kalau kita melihatnya dari kasus di Ebola ya, ketika Ebola terjadi di negara lain, itu juga mungkin memang kalau COVID ini kan semua negara ya, tapi kita melihat dari dampak-dampak Ebola ini juga kemungkinannya hampir sama jangka panjang ya, karena kemudian negara dikarantina, kemudian justru karena dikarantina itu kemudian pelaku kekerasan bisa lebih leluasa melakukan kekerasan, karena semua dibatasin gitu kan. Terus pelaporan juga terbatas gitu kan, anak-anak jadi tidak bisa melaporkan karena semuanya dikarantina seperti itu. Jadi itu mungkin dampak yang mungkin bisa terjadi juga di saat COVID-19. Mbak Mauli, kalau seperti yang Anda sampaikan bahwa pembelajaran daring juga sebenarnya tidak cukup baiklah terhadap pertumbuhan psikologis anak begitu. Kira-kira metode pembelajaran seperti apa yang memungkinkan bisa dilakukan oleh pihak sekolah ataupun dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi ataupun di kabupaten kota untuk kemudian menjamin bahwa pendidikan kepada anak-anak tidak boleh terputus dan tetap berjalan efektif di tengah pandemi corona ini? Mungkin sedikit meralat ya, bukan tidak baik ya daring itu, pendidikan melalui daring. Efeknya ada potensi ketika anak-anak melakukan pembelajaran daring, kalau tidak dimonitoring itu kan juga bisa terpapar konten-konten yang negatif seperti itu. Nah, mungkin metode pembelajaran yang bisa dilakukan tuh partisipatif ya. Jadi supaya anak juga secara psikologis itu juga tidak tertekan. Jadi secara partisipatif mungkin seminggu ini atau hari ini anak pengen belajar apa, materinya apa. Jadi tidak hanya satu arah, tapi juga anak bisa dilibatkan. Mungkin seminggu ini ada capaian yang harus dicapai anak dari sekolah, apa yang harus dicapai. Tapi anak-anak ketika implementasi hariannya dia bisa memilih, oh aku hari ini mau mengerjakan yang ini dulu, oh yang besok mau mengerjakan seperti ini dulu, seperti itu. Jadi anak-anak juga berpartisipasi untuk bagaimana melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah seperti itu. Apalagi artinya biar tidak monoton begitu. Ya, betul, biar tidak monoton. Terus mungkin memang ketika pembelajaran di rumah itu juga memang butuh partisipasi orang dewasa yang ada di sekeliling anak ya. Mungkin kalau untuk anak-anak yang kelas rendah, yang masih SD, SMP, nah itu memang butuh partisipasi dari orang tua. Itu bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Contohnya belajar tentang matematika bisa dengan coba diukur ruang kamar, luasan kamar berapa, bagaimana cara mengukur luas kamar, terus bagaimana mengukur
luas teras. Jadi bisa memanfaatkan lokasi tempat tinggal anak tersebut untuk belajar matematika dengan cara menarik ibaratnya seperti praktikum itu. lah begitu ya. Iya, jadi lebih interaktif seperti itu. Jadi kemudian bisa mengidentifikasi apa, mungkin anak lagi belajar bahasa Inggris, apa yang ada di rumahnya, bahasa Inggrisnya apa, seperti itu. Jadi mungkin lebih interaktif seperti itu, mungkin itu lebih menarik buat anak-anak. Seperti itu. Nah, kalau dilihat kan teman-teman dari Plan Indonesia ini ada pendidikan darurat yang biasa dilakukan oleh ini seperti apa metode? Apakah sama metodenya seperti yang disampaikan oleh Mbak Mauli tadi? Ya, jadi sebenarnya kalau pendidikan darurat itu kita lebih melihat kebutuhan ketika kondisi darurat apa saja sih yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu. Jadi yang penting anak-anak secara psikologis juga terpenuhi, tidak mengalami tekanan, karena bagaimanapun anak-anak pada situasi tidak normal. Jadi bagaimana anak-anak ini juga tetap menjalankan aktivitas hariannya meskipun di kondisi tidak normal. Jangan terlalu dibebani dengan tugas-tugas yang sulit lah, gitu. Betul, jangan terlalu dibebani dengan tugas-tugas yang sulit. Apalagi secara untuk COVID-19 ini kan juga sudah ada keputusan dari Menteri kalau tidak perlu mencapai kurikulum. Seperti itu, tidak harus menyelesaikan kurikulum. Tapi bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan ini itu juga harus tetap terukur tapi juga menyenangkan, tidak membebani seperti itu. Karena memang konsep dari pendekatan pendidikan darurat ini juga memang harus memastikan anak-anak juga tetap terpenuhi hak-hak pendidikannya. Saya ingin ke Mas Arif dulu. Mas Arif, ini dinas sosial tentu banyak memberikan peran juga terhadap upaya-upaya dalam menangani kasus COVID-19 ini. Tapi bagaimana kemudian dinas sosial bisa menjamin bahwa tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk misalkan kayak sembako dan lain sebagainya itu yang disalurkan oleh dinas sosial, tapi juga menjamin bahwa anak-anak ini bisa tetap sehat secara fisik dan psikososialnya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Mas tadi, mungkin izinkan saya sekilas menjelaskan profesi saya. Jadi di sini saya sebagai namanya Sakti-Peksos, Satuan Bakti Pekerja Sosial Pelindungan Anak yang ada di seluruh Indonesia. Ya, jadi Sakti-Peksos ini di bawah naungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI. Jadi kami ini ada sekitar 771 di se-Indonesia. Khusus untuk di NTB sendiri, Sakti-Peksos di NTB ada 18 orang, yang dimana penempatannya itu berada di masing-masing dinas sosial, provinsi, kabupaten, kota, yang memiliki tugas salah satunya itu tadi melakukan respon kasus. Dalam pandemi ini, yang pasti teman-teman Sakti-Peksos juga terjun untuk melakukan pendampingan itu. Kemudian terkait tadi pertanyaan yang disampaikan, bagaimana peran dari dinas sosial, memang betul selain dari sisi bantuan tadi yang disampaikan seperti sembako, kemudian kalau kita sekarang kan ada bantuan jaring pengaman sosial Gemilang, JPS Gemilang. Baik, jadi kalau kami dari sisi pekerja sosial, tadi selain yang disampaikan berupa bantuan sembako, kami melakukan layanan psikososial. Jadi yang psikososial ini, kalau kita melihat dalam kondisi COVID-19 ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan layanan dalam jarak dekat gitu, mengingat kita mengikuti protokol juga, mengikuti protokol penanganan dan protokol kesehatan. Jadi salah satu yang kami lakukan yaitu melakukan layanan dukungan psikososial. Jadi di sini layanannya kami bisa berupa melakukan kontak dengan baik itu dengan orang tuanya ataupun dengan anak yang terdampak gitu. Jadi bagaimana kami bisa berkomunikasi, salah satunya kami melakukan jejaring atau pendekatan dengan pihak desa mungkin dalam hal ini aparat desa, baik itu kepala desa atau mungkin dengan kepala dusunnya seperti itu. Sampai sejauh ini layanan psikososial itu sudah dilakukan di berapa daerah yang sudah? Untuk pelayanan ini karena kami lakukan tahap awal itu melakukan yang pertama melakukan pendataan asesmen. Untuk update sampai saat ini sampai 5 Mei 2020 yang sudah kami lakukan yaitu
data anak-anak yang positif COVID corona di NTB sejumlah 23 orang. Ini yang positif corona. Yang Itu anak-anak rentan umur berapa? itu rentannya yang terbaru kemarin kalau kita lihat ada yang usia 3 bulan. 3 bulan yang di Mataram. Jadi usianya dari usia 3 bulan, ada yang sampai 18 tahun. Gitu. Jadi yang kami sudah lakukan yaitu melakukan asesmen pendataan. Kemudian kami juga ada dari Kementerian Sosial, dalam ini dari Subdit AMPK, anak memerlukan perlindungan khusus, bahwa nanti anak-anak yang entah itu dia positif atau mungkin bisa dia ODP atau PDP akan diberikan bantuan dana kedaruratan dari Kementerian Sosial. Jadi nanti itu berupa langsung diberikan berupa uang tunai. Jadi uang tunai ini nanti bisa digunakan untuk tadi mungkin bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mungkin bisa memerlukan kebutuhan yang saat ini mungkin bisa untuk membeli masker. Tapi itu belum turun ya, belum dimulai. Ini sedang karena pendataan kami sudah ajukan ke kementerian, datanya sudah masuk. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya karena ada banyak hal yang kemudian ingin saya konfirmasi kaitan dengan bantuan-bantuan ataupun layanan psikososial itu seperti apa saja yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kita. Biasa kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Fokus NTB.